nasi, bukan. Bukan dari makanan, bukan. Andaikan nasi penyebab penyakit diabetes, orang suruh Indonesia makan nasi, harusnya diabetes semuanya. Mereka pekerja keras makan nasi lebih banyak, harusnya mereka terkena diabetes. Tapi lihat, diabetes. Pedagang, marketing, guru, politikus, bisnis, kemudian orang yang hobinya ngelawak. Ya enggak? Lantas sekarang bagaimana jalan sembuhnya? Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Kita diperintahkan untuk apa? Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Lalu kita mohon ampunan, berjanji tidak mengulangi lagi. Ya Allah, hamba akui ya Allah, semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba, karena kesalahan hamba, karena keburukan hamba. Engkaulah Rabb yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa hamba. Engkaulah Rabb yang Maha Menyembuhkan, ridhoilah hamba untuk sembuh. Itu teman-teman. Karena ketika kita belum mengakui kesalahan kita masih menganggap penyakitnya gara-gara makanan, menganggap penyakitnya gara-gara faktor usia, menganggap penyakitnya gara-gara hal yang lain-lainnya. Gak ada satupun rasa mengakui kesalahan, jangan mimpi untuk sembuh. Nah, maka poin yang paling utama yaitu mengakui kesalahan. Mengakui dosa-dosa. Itu tertulis dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Kalau mau ngeyel, ngeyellah dengan ayat. Karena jawabannya pakai ayat. Maka kalau ngeyelnya harus pakai ilmu, jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu hanya emosi. Buat apa ngeyel pakai emosi tanpa dasar? Yang ada akan merugikan diri Anda. Gitu ya. Yang kedua, bagaimana solusinya? Puasa. Kenapa puasa? Karena di saat puasa organ tubuh kita istirahat bekerja, mereka memperbaiki dirinya, mengeluarkan kotoran dan penyakit. Jika kita berpuasa, pankreas kita istirahat bekerja. Mereka memperbaiki dirinya masing-masing. Mengeluarkan kotoran dan penyakit sehingga pankreasnya normal kembali, insulinnya normal kembali, gula darahnya normal kembali. Sok, ketika Anda puasa gula darahnya turun? Turun. Oke. Karena ketika berpuasa minimal apa? Untuk tidak marah. Takut untuk bohong, karena bohong batal puasanya. Minimal tidak bohong, sok, menahan bohong saja gula turun. Ya kan? Orang kalau lagi puasa menahan untuk tidak berbohong, menahan untuk tidak marah, makanya badannya jadi sehat. Namun selepas puasa, begitu gula darahnya naik, yang disalahkan makanan. Ya, seperti itu ya. Lalu ikhtiarnya apa lagi? Secara jasmani silakan bisa ke dokter dengan ilmu kedokteran ataupun dengan ilmu pengobatannya, atau alternatif dengan herbal dan terapinya. Apa terapinya? Salah satunya dengan berbekam. Silakan lakukan berbekam. Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya, dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Silakan teman-teman. Asam lambung Ustaz, kalau puasa gimana? Aman. Aman teman-teman. Justru orang asam lambung berani puasa, sembuh penyakitnya. Ya, sembuh penyakitnya. Orang asam lambung itu kalau puasa, sembuh penyakitnya. Yuk teman-teman yang punya penyakit asam lambung, ingat ya. Ingat, dalam kitab, penyakit asam lambung itu tabiat daripada lalat. Teman-teman tahu lalat? Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia akan tetap memilih sampah. Dikasih tahu solusinya, dikasih tahu jalan sembuhnya, dikasih tahu nasihatnya, dia akan tetap jadi sampah. Sehingga apa? Nanti muncul dalam hatinya, ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak tahu apa yang aku rasakan. Nggak ada di dunia ini yang sakitnya lebih parah dari aku. Nggak ada di dunia ini yang cobaan hidupnya lebih berat dari aku. Nggak ada di dunia ini yang usahanya lebih sepi dari aku. Itu nanti akan muncul ketika dapat nasihat, dalam hatinya muncul seperti itu. Dalam kitab disebutkan itu namanya lalat. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap memilih sampah. Orang asam lambung, coba renungkan deh. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Allah ciptakan jasad kita sebagai wadah kehidupan kita. Wadah kita sudah Allah desain dengan maha keagungan dan maha kesempurnaan untuk memberikan fasilitas diri kita melakukan ibadah. Bagaimana mungkin jasad yang diciptakan untuk ibadah tidak mampu melakukan ketaatan? Bagaimana mungkin? Gak mungkin ada orang sakit gak bisa puasa, gak mungkin. Pasti dia tetap bisa puasa. Kenapa gak bisa puasa? Karena perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa bukan ya ayyuhannas? Karena ketika ya ayyuhannas dia akan ngeles. Alasan, ya Allah tapi aku sakit.
Ya Allah, tapi aku kerja berat. Ya Allah, aku punya asam lambung. Tuh teman-teman. Karena ketika perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siap ya Allah, nggak peduli lagi sakit, nggak peduli kerja berat, nggak peduli lagi capek, nggak peduli lagi ada masalah, tetap puasa. Kenapa? Iman yang dipanggil. Namun ketika ya Yohanes, asam lambungku kambuh ya Allah, kata dokter, nggak boleh telat makan. Setiap 2 jam sekali harus makan. Setiap 3 jam sekali harus makan. Makanya saya nggak puasa. Nggak apa-apa ya Allah. Mau kan maha tahu aku lagi sakit. Perintah dokter ditaati. Ketaatan perintah Allah ditakuti. Apakah waras? Maka ketika berani puasa, ribuan asam lambung sembuh ketika berani puasa. Jutaan asam lambung nggak sembuh-sembuh karena takut dengan puasa. Nah, bukan kalau sudah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Nah, ya memang ini perkara iman sih ya. Iman kan nggak bisa dipaksakan. Iman kan tergantung dalam keadaan dirinya masing-masing. Tergantung keyakinannya masing-masing. Gitu. Dan nanti, jangan kaget. Nanti akan muncul dalam hati Anda itu sifat lalat. Ketika dapat nasihat kayak gini, tersinggung. Ketika dapat nasihat kayak gini, sakit hati. Muncul dalam benak hatinya, ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak tahu ujianku kayak gimana. Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak tahu masalahku kayak gimana. Coba kamu, sekali aja jadi aku, belum tentu kamu kuat. Nanti dalam hati ada yang berbisik kayak gitu teman-teman. Atau mungkin udah? Nanti dalam hati ada yang bergumam seperti itu. Atau mungkin udah? Sorry deh ya teman-teman ya. Tuh, ya. Makanya, ayo teman-teman, sadarilah penyakit datang karena bentuk cinta kasih sayang Allah kepada diri kita. Boleh jadi karena adanya kesalahan yang terus kita lakukan, istighfar kita jarang, adanya dosa yang sering kita perbuat, tobatnya nggak pernah, teman-teman. Oke? Dan suami saya ijab, istri ijab siri dengan wanita lain. Ini apa pengaruh dengan penyakit saya stroke? Penyakit stroke dari kacamata jasmani, penyebabnya adanya sumbatan pada saraf otak. Otak kanan yang tersumbat, stroke-nya sebelah kiri. Otak kiri yang tersumbat, stroke-nya sebelah kanan. Pelajaran kelas 4 SD, otak kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Yuk, kita lihat dulu teman-teman. Jika ada orang stroke-nya sebelah kanan, tangan dan kaki berkurang fungsinya, tangan dan kaki bahkan ada yang sampai lumpuh. Tangan dan kaki wilayah di bawah leher disebutnya wilayah akhirat. Sebelah kanan disebutnya hablum minannas, rahmatan lil alamin. Perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia, perkara apa itu? Perkara silaturahim. Dari kacamata ruhani, penyebab stroke sebelah kanan adalah perkara silaturahim. Dari kacamata jasmani, penyebab stroke sebelah kanan adanya sumbatan pada saraf otak kiri. Silakan bisa tanyakan ke dokter untuk lebih detailnya lagi. Oke, kenapa silaturahimnya rusak? Lihat, apa penyebabnya stroke sebelah kanan? Sumbatan otak sebelah kiri. Otak di atas leher disebutnya dunia, sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Perkara dunia yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa? Perkara jodoh, rizki, mati. Yuk, perkara jodoh dulu. Misal orang yang stroke sebelah kanan dengan anaknya bisa nikah dengan orang tuanya nggak akur. Nggak akur sama mertua bisa jadi penyakitnya. Yang kedua, sama anak baik sama mantu nggak baik bisa jadi penyebab penyakitnya. Yang ketiga, perkara jodoh, sakit hati berlebih kepada pasangan itu bisa jadi penyakitnya. Yang kedua, perkara rizki, mungkin persaingan bisnis jadi rusak silaturahim. Mungkin perkara warisan jadi rusak silaturahim. Mungkin perkara hutang piutang jadi rusak silaturahim. Itu juga bisa jadi penyebabnya. Yang ketiga, perkara mati. Ini yang berbahaya. Adanya kesalahan kita membuat orang lain sakit hati. Kitanya belum minta maaf, orangnya udah mati. Nah, itu stroke kanannya berbahaya. Lama sembuhnya dan sulit sembuhnya, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Itu kalau stroke-nya sebelah kanan. Bisa juga disebabkan apa? Rahmatan lil alamin. Mungkin tangan dan kakinya pernah ia pakai untuk membunuh makhluk-makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Tangan dan kakinya pernah ia pakai untuk menyakiti, melukai makhluk Allah, menyiksa makhluk Allah, merusak alam semesta. Itu juga bisa.
Atau mungkin jalan rizki yang ia dapati dari unsur alam, jual batu, jual kayu, jual tanah, jual daun, jual emas, jual batu bara, jual air, tapi sodakohnya kurang. Sok setruknya sebelah kanan, teman-teman. Nah, itu kalau kita melihatnya dari kacamata ruhani. Kalau melihatnya dari kacamata jasmani, dokter yang lebih paham teorinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dokter yang lebih paham teorinya. Kalau dari kacamata jasmani. Kalau dari kacamata ruhani, para ulama kita belajarnya. Seperti itu ya. Nah, kita fokus aja. Solusi-solusi yang ada di, solusi-solusi yang ada dalam Al-Quran. Fokus aja. Fokus saja. Lihat. Obatnya apa? Solusinya apa? Terapinya apa? Doanya apa? Semuanya ada di Al-Quran, teman-teman. Semuanya ada di Al-Quran. Ustaz, kalau sakit thalassemia, bagaimana? Penyakit autoimun itu bagaimana? Ini sama-sama tentang darah, teman-teman. Sama-sama tentang darah. Darah berkaitan dengan sifat orangnya. Ketika ada pengaruh darah yang berdampak buruk pada jasmani, ada nggak panjang angan-angan disebabkan janji manis seseorang, kenyataan tak sindah harapan, akhirnya kita kecewa dan sakit hati. Ada nggak? Itu langsung pengaruh ke darah kita. Langsung. Berharap bergantung kepada seseorang, panjang angan-angan karena janji manis seseorang, kenyataan tak seindah harapan, mimpi jadi bumerang. Kita hanya sakit hati, kecewa. Itu bisa jadi penyakit darah kita. Oke. Tuh, lebih rendah, salah satunya. Itu bisa jadi penyebabnya. Ya, paham di sini? Kemudian intinya penyakit yang berkaitan dengan darah itu sifat dan perilaku kita. Solusinya apa? Yuk, teman-teman. Penyakit yang berkaitan dengan darah cenderung kepada penyakit berkaitan dengan genetik. Kenapa? Darah kita sama dengan darah orang tua kita, darah anak kita sama dengan darah kita. Mengalir jadi satu, disebutnya genetik. Lihat, boleh jadi adanya dosa yang pernah dilakukan oleh orang di atas kita atau mungkin kita sendiri. Dosa apa? Dosa lisan. Sehingga diberikan pesan kepada anaknya. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Ada bahaya dosa lisan. Apa bahayanya? Allah bersumpah kepada orang-orang yang bersumpah. Yang pertama, tidak akan memberikan tempat di akhirat. Yang kedua, tidak akan disapa, tidak akan diperhatikan, tidak akan disucikan. Buka Al-Imran ayat 77. Ketika ada orang meninggal, orangnya sudah meninggal, kok penyakitnya nurun ke anak? Dari anak nurun lagi ke cucu. Ini disebabkan kenapa? Belum dikasih tempat di akhirat, belum disapa, belum diperhatikan, tidak disucikan. Yuk, siapapun yang terkena penyakit berkaitan dengan darah, yuk gugurkan itu. Caranya bagaimana? Dibuka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2, hukumnya wajib untuk menggugurkannya. Caranya ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Dengan cara apa? Kafarot. Pertama, puasa kafarot 3 hari berturut-turut. Kedua, bagi makanan 30 bungkus. Ketiga, bagi pakaian kepada 10 orang. Keempat, bantu kesulitan orang lain. Silakan. Kalau pengen sembuh, kalau pengen hilang rasa sakitnya, minum aja obat pereda nyeri, hilang rasa sakitnya. Kalau pengen sembuh, perbaiki penyebabnya. Ya, solusinya di mana? Ada di Al-Quran. Jika memang mengimani Al-Quran, maka ikutilah petunjuk Al-Quran. Ya, yang punya penyakit, kok penyakitnya keturunan, penyakitnya berkaitan dengan darah, contoh seperti epilepsi, darah tinggi, darah rendah, penyakit-penyakit kulit lainnya lah. Darah lainnya lah. Intinya segerakan puasa 3 hari berturut-turut, niatin puasanya puasa kafarot. Kapan puasanya? Nanti selepas Ramadan, ya, selepas Ramadan. Kemudian bisa bagi makanan 30 bungkus, bisa dilakukan sekarang. Pakaian juga boleh, membantu kesulitan orang lain juga boleh. Silakan buka di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Makanya yuk tanyakan dulu pada diri sendiri. Aku pengen sembuh atau pengen hilang sakitnya? Kalau pengen hilang sakitnya, obat banyak menghilangkan rasa sakit. Kalau pengen sembuh, perbaiki penyebabnya. Paham di sini? Pengen sembuh atau pengen hilang rasa sakitnya? Pengen sembuh atau pengen hilang rasa sakitnya? Kalau hanya sebatas hilang rasa sakitnya, silakan minum obat anti penghilang anti sakit, anti pereda nyeri. Ya, obat pereda nyeri kan ada tuh, obat-obat yang dikasih sama dokter, hilang nanti sakitnya. Sembuh nggak? Enggak. Kalau pengen sembuh, perbaiki penyebabnya. Nah, silakan pilihan ada pada diri masing-masing. Yang pengen sembuh, perbaiki penyebabnya. Yang pengen hilang rasa sakitnya, ya cukup minum obat-obatan aja udah bisa hilang kok.
Ayatnya apa? Pertama, hukumnya wajib ada di At-Tahrim ayat 2. Caranya ada di Al-Quran surat Al-Maidah 89. Bahayanya ada di Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Itu seperti itu. Ya, makanya yuk tentang sakit itu kita harus cerdas dulu pikirannya. Jangan apa-apa sembuh. Bedakan dulu mana sembuh, mana hilang sakit. So, jika pengen hilang rasa sakitnya, banyak obat-obatan kimia, herbal, terapi yang membantu untuk apa? Merelaksasi tubuh kita supaya berkurang rasa sakitnya. Kalau kita pengen sembuh, perbaiki penyebabnya. Itu nanti sembuh. Apa penyebabnya? Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Seperti itu ya. Paham di sini? Iya. Kalau kita bicaranya kepada medis, namanya penyakit genetik. Kalau bicaranya kepada orang pinter, bertanyanya kepada para uskun, namanya jin nasab. Namanya ada yang dampingi, namanya ada santet, namanya ada sihir, namanya ada guna-guna. Kalau kita bicaranya kepada ulama, karena adanya dosa. Dah, mau pilih yang mana? Gini. Ya, gini teman-teman. Yuk, ada 4 jawaban nih. Pertama, kata dokter, penyebab penyakit bisa karena genetik, bisa karena makanan. Itu pola hidup. Itu kata dokter. Benar nggak? Benar. Yang kedua, kata orang pinter, penyebab penyakit katanya ada jin yang dampingi. Katanya dari rumah tinggalnya. Katanya dari pohon depan rumah. Itu kata orang pinter. Kata pedagang agama, katanya harus beli minyak ruqyah, harus beli garam ruqyah, harus buka aura, harus dipagerin, penyakitnya dipindah ke kambing, penyakitnya dipindah ke kelapa. Ini kata pedagang agama. Kata Rasulullah, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Kata Rasulullah, penyebabnya dari dosa. Dari 4 jawaban ini, teman-teman mau percaya yang mana? Ya, sederhana sekali. Mau percaya yang mana? Gara-gara makanan? Atau gara-gara santet sihir guna-guna? Atau gara-gara apa? Penyakitnya harus dipindah dengan mahar ini itu dan sebagainya? Atau gara-gara dosa? Mau pilih yang mana coba? Sederhana kan sebetulnya. Sederhana. Kalau mau ngikutin para pedagang agama, ya silakan. Nanti beli minyak ruqyah. Minyak 1 botol 50.000, dikasih nama ruqyah, jadi ratusan bahkan jutaan. So, kalau mau silakan. Kalau saya sih ogah. Nanti disuruh diiming-imingi garam ruqyah. Garam 1 kilo 8.000, dikasih nama ruqyah, jadi ratusan ribu. Kok percaya gitu? Nanti suruh tuh apa? Nulis sesuatu, ditempelkan di tembok, katanya sebagai tolak bala. Al-Quran yang ditempel di tembok saja nggak bisa jadi tolak bala, apalagi hanya selembar kertas ditempel di tembok jadi tolak bala. Aneh teman-teman. Ya. Makanya tinggal pilih, mau pilih yang mana. Makanya hayu pelan-pelan di sini jadi waras nggak teman-teman? Pelan-pelan ngikutin di sini jadi waras nggak? Oh iya ya, oh iya ya, itu teman-teman. Iya, kadang suka lucu gitu. Ada orang meyakini selembar kertas yang ditulisi Arab dikasih sama pedagang agama, suruh ditempel di pintu katanya tolak bala. Suruh ditempel di jendela katanya tolak bala. Sedangkan Al-Quran nempel di pintu saja nggak bisa jadi tolak bala. Lah ini kertas fotokopian katanya tolak bala. Al-Quran yang jelas-jelas 30 juz firman Allah aja nggak bisa jadi tolak bala. Kertas fotokopian dipercaya jadi tolak bala. Herman kadang saya mada. Andaikan rumah kita dipenuhi dengan Al-Quran, temboknya, jendelanya, pintunya, semua rapat dengan Al-Quran. Apakah bisa jadi tolak bala? Ya nggak bisa lah. Al-Quran saja nggak bisa jadi tolak bala kalau dipajang. Tapi ketika kita buka, kita baca, baik kata Al-Quran kita kerjakan, jangan kata Al-Quran kita tinggalkan, baru ini tolak bala. Ya kalau cuma jadi pajangan doang, mana sanggup. Kadang suka aneh gitu. Sesombong-sombongnya Fir'aun aja nggak bisa magerin diri dari gigitan nyamuk. Umat akhir zaman, sombongnya lebih sombong daripada Fir'aun.
magerin penyakit, magerin rumah. Ya salam. Ada di sini yang pernah jadi korban. Aku pernah beli parfum, buka aura di TikTok, tapi auraku biasa-biasa aja. Ya kadang lucu gitu. Buka aura, yang jualan aja kusem auranya. Gitu teman-teman. Aura itu sesuatu energi yang terpancar dari hati. Jika hati kita baik, kata Rasulullah, semuanya baik. Jika kita hati buruk, semuanya akan buruk. Bagaimana mungkin kalau hati masih banyak penyakit, auranya positif? Mustahil. Bagaimana mungkin ada wadah isinya kopi, keluarnya susu? Mustahil. Tuh teman-teman. Kok masih banyak yang percaya? Olesin aja, olesin aja. Kadang suka lucu gitu. Kadang suka lucu. Katanya buka aura, gini itu dan sebagainya. Kamu, ada kodam di balik tubuhmu. Ada orang yang tidak suka sama kamu. Sebentar lagi kamu akan mengalami hal seperti ini. Yang kayak begituan dipercaya. Sing sadar atau tidak. Orang-orang di luar sana, pola pikirnya udah berkembang. Mereka memikirkan bagaimana pola hidup sehat, hidup makin berkah, hidup makin sukses. Zaman sekarang masih berkutak dengan cek kodam. Makanya Pak, ya gini negara Konoha akhirnya jadi seperti ini. Generasi 62 bukannya makin cerdas, orangnya makin tambah. Karena tontonannya kayak gitu. Tontonannya kayak gitu. Iya, hayu atuda sing waras yuk. Hidup cuma sekali. Al-Quran gak dibaca, petunjuk hidup gak dibaca. Wajar kalau ujung-ujungnya jadi PA. Karena petunjuknya dalam Al-Quran gak dibaca, sehingga hidup jadi pada PA. Yuk dibaca yuk. Baik kata Al-Quran, halal untuk kita. Jangan kata Al-Quran, tinggalkan. Ada lagi yang udah transfer baru dicek kodamnya. Sok, Anda pura-pura nanya aja, namanya Budi. Jawaban sekarang dengan jawaban besok, jawabannya beda. Nah, ini kadang suka lucu. Ya, seperti itu ya. Makanya hayu, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Jika kita mendekat kepada yang menyembuhkan, Allah berfirman, wa idan maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah, obat itu milik Allah, pertolongan itu milik Allah. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Ada Allah yang maha dekat, maha menyembuhkan. Kenapa nggak didekati? Malah sibuk cek kodam, sibuk buka aura, sibuk beli minyak rukiah, sibuk beli garam rukiah, sibuk ikhtiar ke sana kemari. Yang maha menyembuhkannya sendiri nggak didekati. Gimana mau sembuh? Karena Allah nggak suka jika diduakan. Anda juga nggak suka kan kalau diduakan? Kebaikan Anda kepada pasangan belum seberapa. Diduakan nggak terima. Kebaikan Allah kepada diri kita luar biasa. Kalau kita duakan wajar berbulan-bulan bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Ya, ketika kita datang ke apotek, di apotek ditulis obat terbaik adalah kebahagiaan hati. Pedagang obat aja udah ngasih tahu obat terbaik bukannya dijual di etalasenya. Obat terbaik adalah kebahagiaan hati kita. Lah kok kita masih mau membeli yang di etalasenya? Sedangkan pada para pedagang obat aja udah ngasih tahu obat terbaik kebahagiaan hati. Yuk, bahagiakan hati kita. Jangan PA-kan diri kita. Lagian sih, nafsu banget untuk sembuh. Sembuh itu jangan pakai nafsu. Karena kalau pakai nafsu, ketutup kebenaran. Sehingga apa? Menghalalkan segala cara. Asal ada orang ngomong, tuh datang ke sana orang pintar, jabanin. Tuh datang ke sini, ikutin. Sampai apa? Ada yang ngasih solusi. Orang PA nih. Sebelum tidur, ibu sakitnya apa? Saya tumor. Di mana? Di tangan. Sebelum tidur, tangan kanan pegang wilayah itu, usap-usap di itunya. Saking PA-nya, pada percaya. Ibu masalahnya apa? Dagangan saya sepi, rendam celana dalam, airnya diciprat-cipratin, nanti dagangan rame. Saking PA-nya, dipercaya teman-teman. Itu kalau kita menuju sesuatu dengan nafsu. Ya. Pengen sembuh karena nafsu, terkena fitnah Dajjal laknatullah alaih.
Asal dengar sembuh, wah percaya. Asal dengar sembuh, percaya. Tuh teman-teman. Udah ada belum zaman ini? Zaman ini udah ada belum? Udah kan? Ada yang pernah jadi korban? Oh iya ya, dagangan saya cepi. Coba rendam celana dalam, diaduk-aduk. Dielap di etalasenya. Katanya bikin dagangan laris. Ya Allah. Astagfirullah. Makanya hayu menuju kewarasan, menuju kesembuhan, sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Sembuh itu ada dua teman-teman. Pertama sembuh berkah, kedua sembuh istidraj. Sembuh berkah itu apa? Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sembuh penyakitnya, sembuh sifatnya, sembuh perilakunya, sembuh perbuatannya, makin baik ibadahnya. Ini sembuh berkah. Yang kedua, sembuh istidraj. Ya, sembuh istidraj. Sembuh istidraj itu apa? Hilang doang rasa sakitnya. Sifatnya nggak berubah, perilakunya nggak berubah, perbuatannya nggak berubah. Itu namanya istidraj. Teman-teman mau nyari yang istidraj apa nyari yang berkah? Kalau mau nyari yang berkah, jadikan sakitnya sebagai pijakan anak tangga untuk lebih dekat kepada Allah. Karena sakit adalah bentuk cinta kasih sayang Allah kepada diri kita. Karena boleh jadi adanya kesalahan yang sering kita lakukan, istighfar kita jarang. Ada dosa yang sering kita berbuat, tobatnya nggak pernah. Allah tahu kesalahan dan dosa kita bisa berdampak buruk pada akhirat kita. Allah ciptakan kita manusia sebagai penghuni surga. Bagaimana mungkin kita akan bisa kembali kepada surga jika masih banyak salah dan dosa-dosa kita? Maha baiknya Allah datangkan teguran supaya Pak melahirkan kesadaran. Maha baiknya Allah mendatangkan teguran supaya Pak eling dengan kesalahan. Jadi tegur nggak sadar-sadar gimana mau sembuh? Menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Mudah bagi Allah menyembuhkan penyakit kita. Mau nggak kita mendekat kepadanya? Mau nggak kita meminta kepadanya? Mau nggak mentaatinya? Meninggalkan larangannya? Aturannya jangan diikutin, pengennya sembuh cepet. Ya nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Nggak bisa. Allah sendiri yang berfirman, wa idza maritu fahuwa yashfin. Sembuh itu milik Allah. Pertolongan milik Allah. Obat milik Allah. Milik Allah. Maka datang kepada yang maha memiliki. Bukan malah sibuk dengan ikhtiarnya, sibuk dengan menyalahkannya, sibuk dengan prasangkanya. Siapa kita? Sombong amat. Apakah dengan uang yang banyak menjamin penyakit kita sembuh? Apa dengan obat yang mahal menjamin kita sembuh? Apakah dengan ikhtiar sampai ke luar negeri menjamin penyakit sembuh? Jangan mentang-mentang punya duit, sombong dengan ikhtiar. Hanya sibuk mencari obat. Sedangkan yang maha mengobati ada pada diri kita. Kenapa tidak belajar? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali diri kita. Allah ciptakan kita untuk ibadah, untuk mengingatnya. Bukan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Bukan mengingat-ingat kesusahan. Bukan mengingat-ingat masalah. Nggak punya duit, jangan ingat utang. Nggak punya duit, ingat Allah. Penyakit kambuh, jangan ingat obat. Penyakit kambuh, ingatnya Allah yang maha menyembuhkan. Bukankah Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainul qulub? Apapun masalah, jadikan pijakan untuk kita ingat kepada Allah. Hati akan jadi tenang, pikiran tenang. Salat jadi makin nikmat. Nikmatnya ibadah, hati tenang, pikiran tenang, muncul tawakal. Allah berjanji kepada yang tawakal. Ada di Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Percaya nggak? Baca sendiri. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah akan berikan pintu-pintu pertolongan apapun masalah kita. Dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Apapun masalahnya, Allah datangkan solusinya. Apapun penyakitnya, Allah datangkan sembuhnya. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut adil. Maka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Mendekatlah kepadanya. Karena manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut adil, yakinlah tidak ada yang mustahil. Maka lawan segala kemustahilan dalam hidup kita dengan kita bertawakal kepadanya. Yakinlah, hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Kita tidak punya kemampuan apapun, akui. Melainkan itu semua pertolongan yang datangnya darinya. Maka zikirkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. So, tanamkan itu dalam hati. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Jika Allah sudah menghendaki kita sembuh, andaikan sembuhnya harus dengan obat, mudah bagi Allah mempertemukan kita dengan obat kita.
Andaikan sembuhnya harus dengan herbal, andaikan sembuhnya harus dengan terapi, mudah bagi Allah untuk mempertemukan kita. Andaikan sembuhnya harus lewat dokter, harus lewat kiai, harus lewat ustadz, Allah akan pertemukan dengan cara mudahnya. Allah akan membimbing langkah kaki kita. Kenapa kita lupa akan hal itu? Karena digelapkan oleh nafsu. Kita digelapkan oleh nafsu, sehingga apa? Sulit menemukan kebenaran, sulit menemukan hak. Menemukan yang hak itu sulit. Karena semuanya dipenuhi dengan nafsu, gelap. Itulah kenapa dunia adalah penjara bagi orang beriman. Makanya hayo teman-teman. Katanya punya Allah. Katanya punya Tuhan Allah. Kok masih pada ragu, sakit nggak sembuh-sembuh? Kok masih pada bingung, sakit nggak sembuh-sembuh? Kan ada Allah yang maha menyembuhkan. Kenapa nggak mendekat? Mendekat harus ada syarat. Apa syaratnya? Ada di Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 8. Akui kesalahan kita. Orang banyak salah asal mendekat. Kepret. Banyak salah, yuk datanglah. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya. Malaikat yang meminkan doanya. Ya Allah, hamba akui semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup ini karena dosa-dosa hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa memperbaikinya. Engkaulah Rabb yang maha baik, yang maha menyembuhkan. Hamba mohon ya Allah, bimbinglah langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu, sembuh yang kau ridhoi, sembuh yang melahirkan ketaatanku. Di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Kenapa ragu dengan janjinya? Kenapa ragu dengan janjinya? Janji manis orang lain aja dipercaya. Giliran janji yang hak dari Tuhannya gak diikuti. Ya, inilah kita manusia. Ya. Janji manis dari manusia iming-iming sembuh, percaya. Janji manis dari manusia ingin iming-iming sukses, percaya. Janji yang hak dari Allah diabaikan. Ya, inilah manusia akhir zaman, teman-teman. Bismillah, yuk sembuh yuk. Sembuh. Kalau sakit, bicara doanya, Allah udah ngasih tahu doanya. Jaminan sembuh penyakitnya. Apa doanya? Ada di Al-Quran, surat Al-Anbiya 83. Allahumma animasani yaduru wa anta arhamur rahimin. Udah dikasih tahu doanya. Separah-parah penyakit Nabi Ayub aja sembuh, apalagi hanya asam lambung. Apalagi hanya stroke. Dan mudah bagi Allah mada. Ustaz, apa solusinya? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'askum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Itu solusinya. Apa solusinya? Suruh dibaca pedomannya, buku petunjuknya, suruh dibaca. Solusinya suruh baca Al-Quran supaya kita tahu pesannya. Ustaz, apa terapinya? Buka Al-Quran, surat Shad ayat 42. Suruh apa? Allah perintahkan diri kita jangan berdiam diri. Hentakkan kaki ke bumi. Melangkah menuju kebaikan. Ada masjid datangi, ada musola, jamaah. Ada taklim ikut. Ada tetangga, baikin silaturahimnya. Saudara, baikin silaturahimnya. Allah perintahkan diri kita untuk menghentakkan kaki ke bumi. Jangan berdiam diri, mentang-mentang sakit, diam aja di kamar. Kurang baik apa Allah sama kita? Pengen nyembuhin kita, dicari di golongan baca Al-Quran, nggak ada. Dicari yang sholat malam, nggak ada. Berkumpul dengan orang soleh, nggak ada. Yang rajin puasa, nggak ada. Yang rajin zikir, nggak ada. Sekalinya ketemu di mana? Di kamar. Bertemankan dengan selimut, jaket, kaos kaki, fresh care, gini aja. Ya wajar kalau nggak sembuh-sembuh. Hentakan kaki ke bumi, akan muncul air keberkahan, sembuh segala penyakit. Ya, 83. Al-Anbiya 83. Hentakan kaki ke bumi, muncul air keberkahan. Shad ayat 42. Ustaz,
Obatnya apa? Allah berfirman dalam An-Nahl ayat 69, di dalam perut lebah sok obat untuk semua penyakit. Rasulullah bersabda, madu obat untuk semua penyakit kecuali satu, kematian. Udah dikasih tahu sama Allah obatnya madu, kenapa nggak minum madu? Ya kalau di madu emang jadi racun, tapi minum madu jadi obat. Sok teman-teman, tinggal minum madu, obat. Ya memang nggak dipungkiri, zaman sekarang untuk minum madu orang jadi ragu. Bukan ragu sama ayatnya, bukan ragu sama hadisnya, ragu sama madunya. Asli apa enggak? Alami apa enggak? Apalagi Indonesia udah diserang dengan madu yang begitu murahnya. 1 kilo 30.000. Ya. Iya enggak teman-teman? Ya, iya enggak? Tentang madu ada di Al-Quran surat An-Nahl ayat 69. Jika petunjuknya dari Al-Quran, teman-teman yakin nggak? Yakin kan? Jika hadisnya oleh Rasulullah madu untuk semua penyakit, yakin nggak? Yakin kan? Namun ketika diwujudkan madunya, yakin nggak? Ragu teman-teman. Sama, saya juga ragu. Ragu, bukan ragu sama ayatnya, bukan ragu sama hadisnya, ragu sama madunya. Ragu sama madunya. Karena zaman sekarang orang demi mencari keuntungan, demi berbisnis, menghalalkan segala cara, bilangnya asli, taunya meskipun nggak semua. Ya. Kemudian katanya madu asli, dibuka ada gasnya, madu palsu bisa. Dikasih soda, dibuka ada gasnya. Katanya dimasukin air nggak kecampur, madu palsu bisa. Dikasih viskositas tinggi, ditambahin gula, nggak akan kecampur. Itu ya teman-teman ya. Kemudian madu asli bisa kecampur dengan air. Ketika dipanen di musim hujan, masukin air, campur langsung. Makanya metode-metode seperti ini tidak jaminan madu itu asli. Katanya ditaruh di lantai gak ada semut, madu palsu bisa. Ada kimia khusus yang bikin si semut gak mau mendekat. Makanya kalau kita hanya bicara katanya dimasukin kulkas tidak berbeku, madu palsu bisa. Ada salah satu jenis minyak goreng. Ya, dari minyak dicampurkan di madunya, dimasukin ke kulkas, gak akan beku. Zaman sekarang banyak olahan-olahan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak percaya dengan madunya. Bukan tidak percaya dengan ayatmu ya Allah. Bukan tidak percaya dengan sabda kekasihmu ya Allah. Tapi ragu dengan madu yang ada. Gitu nggak teman-teman? Iya kan? Bukan nggak percaya sama ayatnya. Bukan nggak percaya sama hadisnya. Tapi ragu sama madunya. Tuh. Apalagi madu 1 kilo 30.000. Punya stok sampai bertonton. Itu punya luas tanah berapa hektar? Luas berapa kecamatan itu? Itu teman-teman. Ya. Sama. Bahkan keraguan tentang madu dari awal saya diutus oleh guru untuk berdakwah dalam bidang pengobatan. Sampai tahun 2023 kalau nggak salah. Pasien banyak. Orang yang menawarkan madu banyak. Semuanya saya tolak. Kenapa? Saya ragu dengan madunya. Meskipun melalui demo mereka dicampur ini itu segala macam, katanya ini asli kayak gini, ini asli kayak gini. Ya saya hanya berpikir sederhana saja, madu palsu aja bisa. Tuh. Tapi semakin lama saya lewat jalan pengobatan, pasien semakin banyak, saya juga butuh madu. Bukan butuh istri dua, bukan ya. Butuh minum madu. Bagaimana akan mendapatkan madu murni? Ketika saya punya kekhawatiran dengan setiap madu yang ada di zaman sekarang. So, saya pernah ngalamin itu teman-teman. Bagaimana saya akan minum madu yang murni? Ketika setiap ada pedagang madu, saya curigai. Saya pernah di titik itu teman-teman. Akhirnya Pak, ini kalau kayak gini terus gimana saya mau minum madu ini? Sedangkan minum madu luar biasa manfaatnya. Alhamdulillah. Ada satu cara. Teman-teman bisa ikuti cara saya. Cara untuk mendapatkan madu benar-benar asli, benar-benar murni, dijamin asli. Pengen tahu caranya? Panen sendiri, peras sendiri, saring sendiri, masukin botol sendiri, minum sendiri. Itu satu-satunya cara. Gak ada cara lain. Satu-satunya cara madu itu jaminan asli, kita panen sendiri, kita peras sendiri, kita saring sendiri teman-teman. Baru madu itu jaminan asli. Kalau modal beli,
strategi market teman-teman. Makanya zaman sekarang madu asli atau tidak tergantung dari kejujuran si pedagangnya. Nah, itu aja. Karena dari teknik ini, teknik itu, diuji ini, uji itu mah semua bisa diakal-akalin. Nah, tuh. Jadi ketika pengen mendapatkan madu itu murni, panenlah sendiri, peraslah sendiri, saringlah sendiri. Sok, ikuti cara kami. Ya, silakan teman-teman bisa beli tuh bisa gantiin mahar pakan lebah para petani lebah. Yuk maharin dulu nih lebahnya berapa, kita pindahkan ke hutan kita, ke kebun kita. Dah, ikuti, kemudian tunggu sampai panen. Begitu panen diperas sendiri, disaring sendiri, masukin botol sendiri, minum sendiri. Itu jaminan madunya asli. Jaminan madunya asli. Tuh. Sehingga ketika kami panen sendiri, ketika kami meras sendiri, ketika kami nyari sendiri, akhirnya apa? Banyak ilmu yang kami dapatkan. Madu sekali panen minimal 40 hari. Kemudian berseliweran di TikTok, setiap kali live, madu, panen raya, panen raya, panen raya. Tiap hari panen raya. Saya punya lebah saya paling cepat 40 hari sekali baru bisa dipanen. Sekali panen untuk mendapatkan satu ember aja butuh sekian sarang untuk memanennya. Lah ini punya stok sampai bertonton. Berapa luas hektar tanah untuk menaruh rumah si lebah? Berapa luas kecamatan untuk naruh si lebah? Setiap hari bertonton terus pemasukannya. Itu pikiran saya saat itu teman-teman. Makanya ketika ada yang live TikTok, panen hari ini, yang pesan hari ini, langsung dikirim panenan hari ini. Bagi siapa? Bohong. Kenapa bohong? Saya panen madu, saya peras, masukin ke botol, saya tutup, meledak. Apalagi dikirim. Udah pasti meledak di jalan. Kalau madu asli baru dipanen masukin botol, meledak madunya teman-teman. Ya, meledak teman-teman. Makanya Pak, kalau kami panen madu, begitu panen taruh dulu di wadah. Biarkan dulu terbuka di lubang segini paling ya, lubang trijennya. Kemudian ditutupin, atasnya dikasih saring. Biarkan gasnya keluar dulu. Ketika gasnya udah keluar banyak, baru kita masukin ke botol, baru aman. Tapi baru panen kok dimasukin botol, meledak botolnya. Makanya jangan percaya. Kan ada tuh kadang live TikTok. Ya, live TikTok. Kemudian yang pesan hari ini dikirim panenan hari ini. Jangan percaya teman-teman. Jika madu itu asli, meledak madunya teman-teman. Meledak madunya. Ya.